Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi kajian kita, yaitu judul tema yang kita angkat, sejarah agama Yahudi dan Nasrani, saya akan menjelaskan satu pertanyaan yang sebenarnya bukan ditanyakan oleh jemaah Al-Wahhab, ditanyakan oleh salah satu jemaah masjid yang lain, tetapi ada kaitannya dengan masjid Al-Wahhab. Jadi jemaah dimuliakan Allah tentang kajian pada sholat yang biasanya menggeser waktu zikir. Intinya begini pertanyaannya, Ustaz, itu kan ada beberapa model kajian. Ada yang selesai sholat zikir dulu, kemudian setelah zikir baru ceramah. Ada yang selesai sholat salam langsung ceramahan. Itu kira-kira yang bagus yang mana, Ustaz? Ini kan berarti ada dua model ya. Zikir dulu baru ceramah kajian, yang kedua langsung ceramah. Sebenarnya ada model ketiga. Model ketiga ini selesai sholat zikir dulu, habis zikir ba'diyah dulu, habis ba'diyah baru ceramah. Itu biasanya kajiannya yang hadir cuma sisa 3 orang. Ya, banyak pula. Nah, kalau pertanyaannya mana yang baik, sebenarnya kondisional. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang model begini ini tidak bisa dipukul rata. Hanya kemudian kita punya acuan-acuan. Kira-kira kalau rambu-rambunya begini, yang terbaik bagaimana? Kan pertanyaan seperti ini. Ini ada orang misalnya, Ustaz, ada orang emergency. Kalau dia mengikuti rambu-rambu harus putar dulu. Boleh nggak nabrak rambu-rambu ini karena sedang emergency? Kan jawabannya bisa berbeda-beda. Nah, yang jelas hadirin dimuliakan Allah, pertama, zikir selesai sholat itu boleh dijaharkan, boleh disirkan. Ini kaidah umumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain zikir keras-keras, gitu, itu juga nggak benar. Kenapa? Karena silakan dibuka dalam Sahih Bukhari. Anas bin Malik mengatakan di zaman Nabi SAW itu kami ketahui selesainya sholat dari zikir yang diangkat. Jadi suara zikir terdengar sampai ke orang masjid. Kenapa Rasul melakukan itu? Untuk mengajari jamaah supaya mereka ngerti zikir-zikir. Intinya zikir secara keras ada dalilnya. Zikir secara sir juga dibolehkan. Ya. Nah, yang kedua jemaah dimuliakan Allah, bahwa zikir selesai sholat itu karena dia boleh jar, boleh sir, dia tidak harus dikerjakan ketika kita duduk menghadap kiblat. Jadi boleh loh, misalnya selesai sholat ini Anda karena suatu keperluan nih, ingat kalau HP dan ketinggalan di kamar mandi, ngambil dulu, kemudian masuk, boleh nggak zikir? Boleh. Atau pipis dulu, nggak jadi masalah. Nah, sama dengan pengajian sebenarnya itu tidak menggeser zikir. Selesai pengajian ini, Bapak itu tetap boleh berzikir. Pak Imam kita putar tasbih, dia putar tasbih, tidak masalah. Ya, tetap bisa zikir sambil dengar kajian, apalagi kalau fokusnya bagus itu kan tetap masih bisa melakukan itu. Nanti ya gimana di lain. Yang selanjutnya, ada yang dimuliakan Allah, bahwa di masa dahulu pengajian itu biasanya menggeser bahkan sampai waktu sholat. Jadi kalau cuma zikir digeser itu mah wajar, Pak. Ini sampai waktu sholat, bahkan sampai keluar dari waktu sholatnya. Makanya beberapa guru kami itu kadang kalau kajian itu ngolor waktunya. Isya itu sampai undur jam 10 malam, jam 11 malam. Dulu kami pikir, kenapa sih Pak Kiai ini waktu sholat kok diundur-undur? Kan lebih baik sholat dulu baru, ternyata ilmu kita yang belum nyampe. Di masa dahulu, Abu Hurairah itu menyampaikan satu ilmu. Dari ba'da asar, dari ceramah itu ba'da asar, sampai terbitnya bintang-bintang. Jadi waktu maghrib, masuk maghrib terbenam matahari, sampai bintang-bintang mulai bermunculan. Ada orang yang mulai ngode, sholat, ada yang sudah masuk waktu maghrib. Beliau tutup aja maghrib. Gak lama lagi sholat. Orang ini makin lama makin ribut. Akhirnya Abu Hurairah bersuara, kamu mau mengajari aku sunnah Nabi? Artinya ingatkan saya sholat itu kan ilmu yang saya sudah ketahui. Sungguh di masa Rasulullah SAW waktu sholat digeser untuk keadaan-keadaan seperti ini. Artinya apa? Karena ada tolabul ilmi, itu terkadang waktu sholat digeser oleh Nabi kita SAW sampai keluar waktu atau mepet dengan waktu sholat berikutnya. Ini bisa dipahami jemaah ya, dari tentang hukum umumnya. Yang selanjutnya hadirin dimuliakan Allah, ulama sepakat bahwa tolabul ilmi itu juga termasuk zikir. Dia termasuk zikir. Makanya kan ada hadis namanya sholat syuruk, sholat isyraq itu sholat yang dikerjakan waktu pagi, dan Rasulullah SAW mengatakan man yaqtu fi sholatil jamaati
siapa yang dia sholat subuh secara berjamaah, summa yaquduna yadhkuruna Allah azza wa jalla, kemudian dia duduk selesai sholat itu berzikir, summa sholat hatta yata'asyam, sampai terbitnya matahari, summa sholat raka'ataini, kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat, fakana lahu ka'ajri hajjin wa umrah, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Maksudnya seakan-akan dapat pahala haji dan umrah. Jangan gara-gara dengar hadis ini yang mau berangkat umrah, yang mau berangkat haji nggak jadi lagi. Udah duduk aja di masjid, bisa jauh-jauh. Nah, di hadis ini dipahami berzikir. Nah, berzikir itu bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Termasuk zikir itu adalah thalabul ilmi. Jadi kalau habis kajian subuh, habis subuh terus ada kajian, itu termasuk ke dalam hadis ini. Kemudian setelah itu kita namanya sholat suluk, sholat isya. Pahalanya apa? Seperti haji dan umrah. Cuma harus saya ingatkan jemaah, banyak jemaah itu kadang sholat syuruknya tidak tepat. Jadi kan kajian subuh itu biasanya sampai syuruk ya. Biasanya bunyi kalau syuruk itu titit gitu. Nah selesai titit itu ustadznya nutup kajian, ada yang pada sholat isya. Saya sempat tanya ke beberapa pihak yang ahli dalam ilmu falak, ilmu ya kayak gitu. Ustaz, Pak, itu yang titit itu penanda waktu apa? Apakah waktu matahari sedang terbit atau sudah dibolehkan sholat isya? Rata-rata jawabannya apa? Itu waktu terbitnya matahari. Nah, karena itu waktunya terbit matahari, kita harus ingat satu hadis yang lain yang dimana Allah. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Jadi ada 5 waktu yang kita dilarang mengerjakan sholat. Ketika ba'da subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di petala, pas di tengah-tengah istawa, kemudian ba'da asar, dan ketika matahari terbenam. Jadi 5 waktu ini kita tidak boleh mengerjakan sholat. Sehingga dikompromikan antara hadis yang menyebutkan matahari terbit itu dengan larangan ketika sholat saat matahari terbit. Caranya bagaimana? Diundur, jangan pas tepat syuruk itu. Diundur yang lebih aman itu sekitar 20 menit. Bahkan kalau saya lihat di beberapa penanda waktu sholat itu dikasih waktu sampai bahkan hampir 40 menit antara waktu terbit sama waktu sholat syuruk tadi itu. Tapi Ustaz kalau nunggu sampai 40 menit itu kayaknya kelamaan Ustaz ya. Berarti kan sudah hampir jam 7 itu saya baru, atau jam setengah 7 untuk keluar dari masjid, sedangkan mau masuk kantor ya, berarti ya minimal kasih waktu 15 menit ya, dari waktu syuruk. Nah, hadirin kepada Allah, bahkan Imam Syafi'i bicara tentang keutamaan majelis ilmu, beliau mengatakan bahwa mengkaji satu bab ilmu agama itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ya, jadi ketika kita belajar agama itu jemaah, dia mengatakan lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Ini tentu bukan dalam rangka menyampaikan sunnah, tetapi untuk menunjukkan bahwa majelis ilmu itu juga adalah majelis yang banyak atau penuh dengan keutamaan. Sehingga kalau ada yang kenapa kok pikirnya ditiadakan? Sebenarnya lebih kepada efisiensi waktu. Kalau kultum itu cuma 15 menit misalnya, nggak apa-apa, dikit dulu kan, bahkan nggak dia dulu baru kultum. Tapi kajian saya ini Sirah Nabawiyah, kajiannya biasanya 40 menit, 1 jam. Kalau dipotong dengan zikir, itu biasanya sisa sekitar 25 menitan ya. Baru mukadimah sudah habis waktunya. Baik, dari Allah, kita masuk ke pokok bahasan kita, sejarah masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab, atau tepatnya dari sejarah kedua agama ini kemunculannya. Kata Yahudi itu ada 2 versi. Versi yang paling masyhur adalah salah satu nama dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak. Ada Yusuf, ada Binyamin, ada Yahudi. Ada namanya Yahudi, ada nanti Lewi dan seterusnya. Nah, nama lain daripada Yakub, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, itu adalah Israel. Jadi sebenarnya ya Bani Israel di Al-Quran itu adalah wahai anak-anaknya Israel. Siapa anak-anaknya Israel? Anak keturunan Yakub. Anaknya langsung, cucunya, cicitnya, cicit-cicitnya ke bawah lah. Nah, semua nabi itu kan diutus oleh Allah mengajarkan agama Islam. Yang ngikutin Nabi Yakub itu Muslim. Hanya kemudian di perjalanannya umat-umat nabi-nabi terdahulu itu menyimpang dari ajaran para nabinya. Bukan cuma anak keturunannya Yakub yang menyimpang, bukan hanya
pengikut Nabi Isa yang menyimpang, pengikut Nabi Ibrahim yang tinggal di Mekah, yang di Yaman, itu juga banyak menyimpang. Makanya Rasul diutus ke Mekah. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ketika Nabi Yakub tinggal di daerah Palestina, ada yang hidup di Palestina, ada yang hidup di Yordan. Kita tahu kisahnya Nabi Yusuf terbuang. Kisahnya panjang, kita skip panjang. Intinya kemudian beliau jadi menteri. Setelah beliau jadi menteri di Mesir, beliau memboyong keluarganya, ibu bapaknya, berikut saudara-saudarinya, dibawa semuanya pindah ke Mesir. Karena Mesir kala itu merasa berhutang jasa kepada Yusuf, maka keluarga-keluarga daripada Yusuf dimuliakan di Mesir. Ditinggallah Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub ini di Mesir. Waktu berganti, selang beberapa lama, namanya tingkah pola orang kadang nggak sama, apalagi orang-orang Yahudi itu terkenal dengan kesombongannya. Bani Israel itu, dia congkak, merasa superior dan sebagainya, menyebabkan orang Mesir tidak suka dengan mereka. Maka terjadilah semacam kudeta sosial itu. Keturunan Bani Israel ini, Bani Israel yang tadinya mulia, jatuh malah menjadi budak, diperbudak oleh masyarakat Mesir, khususnya para pejabat-pejabat yang ada di sana. Berlangsung sekian lama, tentu setelah kematian Nabi Yusuf ya, sampai kemudian Allah utus siapa? Siapa yang diutus ke Mesir? Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, diutus ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan atau dari penindasan Fir'aun. Nah, jemaah dimuliakan Allah, singkat cerita, Musa kemudian membawa lari Bani Israel dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan. Berangkat mereka menyeberang Laut Merah. Kisahnya bisa kita lihat bersama. Kemudian mereka menyeberang dengan mukjizatnya Musa, dikejar oleh Fir'aun, kan itu. Musa bisa selamat bersama kaumnya, Fir'aun ditenggelamkan oleh laut yang kemudian kembali bertaut. Ya. Di sini juga kita dapat ibrah yang sangat mendalam. Ketika Nabi Musa dikejar bersama kaumnya itu kan disusul sama Fir'aun. Kata kaumnya, inna lamudrakun, habis Musa. Kita ini bakal habis ini, kita akan ketangkep nih. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Enggak. Inna rabbi ma'i sayahdin. Yang bersama aku itu adalah Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah itu sebenarnya cuma memerintahkan kepada Nabiullah Musa untuk melarikan diri. Jadi Musa lari. Bagaimana larinya? Ente pikirkan sendiri. Tidak ada plan sama sekali. Musa lari ke laut. Nanti kalau di laut mentok, pelabuhannya tutup, coba lari ke bandara. Enggak kayak gitu kan. Bandaranya juga kan belum ada ya. Enggak ada plan A, plan B, plan C. Pokoknya lari. Begitu mereka lari, ternyata kekejar. Kalau kita yang jadi Musa, pasti sudah menyalahkan Allah. Ini Allah yang ngasih perintah kok nggak jelas. Udah suruh lari, kekejar. Begitu sudah kekejar, Musa terhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru turun perintah kan? Apa perintahnya? Pukulkan tongkat kemana, Pak? Ke laut. Ini perintah, coba Bapak Ibu cermati. Enggak masuk akal coba. Ini kan tongkat punya riwayat sakti mandraguna. Dilempar jadi ular besar, dipukulkan ke batu-batu, pecah berkeping-keping, dan berbagai macam kesaktian yang lain dalam tanda kutip. Kok perintahnya nggak masuk akal? Laut salah apa coba disuruh dipukul? Kalau Bapak Ibu jadi Musa protes loh, ya Allah, kok laut sih yang dipukul? Terus mau apa? Kan sebaiknya digundulnya Fir'aun aja dipukulkan kan? Atau dilemparkan ke mereka supaya jadi ular besar ditelan semuanya. Lihat Pak, Nabi Musa itu patuh karena ini perintah Allah. Kalau sudah namanya perintah Allah, lakukan ya. Akhirnya dilakukan. Jeber, dipukul laut terbelah. Lagi-lagi para ulama menjelaskan di sini ada dua hikmah kisah. Pertama, kalau kita itu sudah mentok tidak bisa melakukan apapun, maka lakukan apapun yang bisa kita lakukan meskipun itu tidak kauniyah. Kauniyah itu begini. Misalnya kita kepepet, sakit. Ini sakit, ini penyakitnya harus diobati dengan obat itu. Tapi obatnya mahal. Karena kita nggak mungkin beli, misalnya harganya sampai puluhan juta. Kita bisanya cuma minum madu. Kita cuma bisa bekal. Bismillah, lakukan bekal. Gitu. Nanti Allah yang akan mendatangkan pertolongannya. Kita kok usaha kejepit, maju, mentok, mundur, mentok, semuanya mentok. Bisanya cuma jualan gorengan. Bisanya cuma pijet orang. Nanti Allah yang akan datangkan pertolongan. Lihat gimana? Saya mau nanya, Nabiullah Musa
itu ditolong oleh Allah di belah lautan. Allah bisa belah lautan tanpa Musa mengambil tongkat atau tidak, Bapak Ibu? Bisa, yakin? Jangan-jangan mungkin nggak bisa Allah, Ustaz, karena harus dibantu sama Musa. Cacat akidah, Bapak Ibu semuanya. Allah itu bisa membantu hambanya tanpa kita perlu melakukan apapun. Tetapi kenapa Allah masih memerintahkan kita berbuat? Ini pentingnya jemaah, pentingnya ikhtiar. Nggak boleh atas nama tawakal kita itu pasrah. Kemarin kok saya lihat masih pontang-panting cari obatan, kok sekarang kok banyak di rumah, kenapa? Aduh Pak Ustaz, saya ini sudah bisa lagi usaha, nggak bisa jadi semua. Udah saya tawakal pasrah kepada Allah Taala. Ini cacat Pak, pasrahnya. Ini tawakal yang salah. Pak kemarin kok masih ngelamar kerja ke sana kemari, masih kerja 100 tahun, kok sekarang banyak di rumah? Aduh susah dari kerja, udah saya pasrah kepada Allah, tawakal. Ini tawakal yang cacat. Karena ciri tawakal yang benar, ikhtiar yang baik, meskipun itu nggak ada sangkut pautnya dengan usaha kita. Karena usaha itu kadang pertolongannya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba loh, Musa pas disuruh pukul tongkat, apa hubungannya tongkat sama lautan? Kali Ustaz, tongkat itu memang bisa belah lautan. Nah, coba tanya ada tongkatnya. Nah, kapan-kapan coba tes di water, pukul ke laut gitu. Apakah laut bisa terbelah? Pasti nggak bisa. Sama dengan Maryam itu ketika dalam kondisi terkapar, sudah nggak berdaya, kemudian kelaparan, sebentar lagi mau melahirkan, sudah nggak punya tenaga, butuh tenaga, dan minta rezeki kepada Allah, minta pertolongan. Allah menyuruh apa? Goncangkan pokok kurma. Jadi disuruh megang kurma kemudian digoncangkan. Tusakin alaiki rutoban janiya. Nanti kurma itu akan menjatuhkan buah-buahan untukmu. Dulu Pak, ketika saya itu ngaji tafsir ini, ayat ini surah Maryam ini sama kiai, saya itu kan nggak pernah lihat pohon kurma. Saya pikir pohon kurma itu kayak tebu gitu loh, ya, bisa diceklein, dipatahin gitu kan. Ternyata begitu saya ke arah pohon kurma itu segede pohon kelapa. Bapak Ibu tahu kan kalau kurma segede itu? Itu kurma jemaah di bawah, jangan kan digoncang oleh perempuan yang sedang hamil. Kita berempat tapi kita goncang nggak bisa ya. Coba nanti Bapak Ibu kalau umroh tes ya. Ini ada yang umroh nggak? Ya, semoga bisa diberkat umroh tahun ini. Nggak cukup amin kasih daftar. Itu nanti coba tes lah, cari pohon kurma yang paling kecil gitu, pegang berempat gitu Pak, digoyangin. Nah itu pasti diketawain sama orang Arab Saudi. Ini orang kurang kerjaan. Nggak bisa. Kurma itu nggak bisa bagi ibu hamil. Tetapi kenapa Maryam diperintahkan untuk menggoncangkannya? Emang Allah tidak bisa ngasih rezeki kepada Maryam tanpa Maryam harus goncang-goncangkan pokok kurma? Bisa. Di ayat Ali Imran itu jelas riwayatnya. Maryam itu jemaah punya kebiasaan duduk di mihrab. Dia duduk di mihrab, kemudian nanti Allah datangkan rezeki tanpa Maryam perlu bekerja. Sampai Nabi Zakaria aja heran. Nabi Zakaria itu kan biasa lihat yang aneh-aneh kan? Ini heran sama Maryam. Anak laki hada ya Maryam, ini dari mana Maryam? Enggak musimnya anggur datang anggur, anggurnya pun rasanya nikmat luar biasa. Ini enggak musimnya apel, ada buah apel, enaknya juga luar biasa. Heran. Apa kata Maryam? Ada di jendela, datang malaikat datangkan. Tapi begitu dalam kondisi kritis, justru disuruh guncang-guncang kurma. Ulama mengajarkan jemaah, kadang Allah itu mendatangkan pertolongan lewat jalan yang seperti ini. Allah nggak mau kita itu kemudian tawakal buta. Saya dipahami ya? Baik. Kemudian Nabi Musa itu berhasil menyeberang lautan. Sampai di seberang lautan yang dibawa ini Bani Israel. Ada yang menyebut jumlah mereka sekitar 700.000 orang. Jadi banyak, hampir 1 juta orang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana menghidupi orang sebanyak ini di perjalanan. Nah, Musa itu membawa bekal tentunya dipersiapkan semuanya. Tapi namanya Bani Israel, kalau nggak rela bukan mereka. Mereka protes. Musa setiap hari makan gandum, tiap hari makan roti, kok kayaknya bosan. Minta dong kepada Tuhanmu agar makanannya lebih enak lagi. Ya ada campurannya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, mereka diberikan rezeki mana dan salwa. Mana itu cuma sejenis getah. Jadi mereka kalau ketemu pohon ditorek, digeres itu, nanti keluar getahnya. Yang keluar bukan getah karet, karena nggak mungkin dibikin ban mobil. Itu yang keluar getah semanis-manis. Mereka bisa makan manisan tersebut. Kemudian ada burung namanya salwa. Burung ini agak lucu. Kalau burung kan pada umumnya
kalau diburu itu dengan cara dikejar, dijebak. Kalau diteriakin aja kan malah lari dia kan. Nah, burung ini kalau diteriakin malah datang. Gitu. Jadi kalau orang ada teriak malah datang. Potong aku dong, goreng aku dong. Gitu. Ini burungnya memang gitu. Saking dimanjakannya Bani Israel. Segitu itu pun mereka kemudian masih minta kepada Musa. Musa makanannya roti, makanannya madu, makanan cuma daging burung. Coba deh minta lagi sama Allah supaya kasih rezeki yang banyak. Makanya di ayat dikatakan wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Musa, kami gak bisa sabar kalau cuma makanan cuma itu saja. Fad'u lana rabbaka an yukhrij lana min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta kepada Tuhanmu supaya kami dikasih timun, kacang adas, kasih wortel, kasih macam-macam disebutin. Ini orang lagi berjuang, mintanya makan ala restoran. Manja betul Bani Israil. Dan itu pun kemana-mana mereka dinaungi sama awan kan? Sampai macam-macam tingkahnya. Nanti ada mereka minta dibikinkan Tuhan lah, minta inilah. Begitu mereka sampai di negeri yang dijanjikan Palestina, Nabi Musa mengatakan, ayo kita siap-siap masuk ke negeri tersebut, kita berjihad. Siap semuanya berperang. Karena Palestina kala itu sedang dikuasai oleh suatu kaum. Apa kata mereka? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, ente saja sama Tuhan ente yang berangkat berperang. Kan ente kuat, Tuhan ente juga kuat. Udah perang aja berdua. Entar kalau sudah menang, tolong di-share informasinya di grup WA kita. Masa kita gitu. Udah nanti tinggal info aja, kita tinggal gitu. Apa serlok aja di mana tempatnya kita datang nanti. Lihat kok benarnya Bani Israil itu kayak gini. Makanya kan Rasul ketika dalam peperangan Badar, ini bedanya sahabat Nabi dengan Bani Israil dengan umat-umat yang lain. Makanya wajar Allah katakan sahabat itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah kelompok manusia terbaik yang pernah kami keluarkan. Rasul ketika musyawarah, kondisi genting, jumlahnya orang cuma 300, musuh 1000 bersenjata lengkap. Lalu para sahabat kala itu jangankan kendaraan, pedang itu gantian. Pedang itu perang gantian. Jadi habis merang orang itu gantian. Kan aku lagi mau baca lagi sama gitu. Gantian. Itu mereka musyawarah. Rasul tahu bahwa ini pilihannya mundur atau bagaimana, karena kita nggak siap berperang. Apa kata para sahabat? Di antara sahabat ada yang mengatakan begini, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada Anda seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa ketika diajak berjihad. Pergi Anda bersama Tuhan Anda berperang, kami di sini menunggu. Tapi kami akan katakan kepada Anda, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergi Anda bersama Rabb Anda berperang, wahai Rasulullah. Kami akan membersamai Anda berperang membela agama Allah. Oleh para sahabat. Bahkan sahabat yang lain saya mengatakan begini, ya Rasulullah, jangankan hanya menghadapi kaum itu, Anda ajak kami menyeberangi lautan, kemudian Anda ajak setelah itu kami memerangi seluruh bangsa di seberang lautan itu, kami pasti akan bersama Anda. Di para sahabat Nabi. Bani Israil tidak begitu. Makanya gara-gara itu mereka dihukum oleh Allah tersesat di padang Teh selama hampir 40 tahun. Wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun, wafat banyak generasi-generasi tua, berganti dengan generasi muda yang satu level sama Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, muridnya Nabi Musa yang sudah jadi Nabi. Di bawah pimpinan Yusha, atau kalau dalam bahasa Nasrani Yosua, mereka kemudian berhasil membebaskan Palestina. Baik, dimana Allah, kemudian kita singkat-singkat karena waktu kita. Bisa berapa? Oh, masih 28 menit. Mereka berhasil, singkat cerita, menaklukkan Palestina. Kemudian dipimpin oleh banyak raja. Ya, raja-raja Bani Israil banyak, sampai kemudian nanti muncul Daud yang menggantikan Talut. Daud kemudian digantikan oleh putranya Sulaiman bin Daud yang semuanya menjadi nabi. Puncak keemasan Bani Israil di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman ini. Ya. Bahkan kemudian dibangun kuil Sulaiman yang kemudian dikenal dengan Haikal Sulaiman, yang sampai hari ini Yahudi hendak meruntuhkan Al-Aqsa guna membangun kuil tersebut. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman mulai terjadi perebutan kekuasaan di tengah-tengah umat Islam Bani Israil. Kala itu mereka masih muslim. Ya. Pecahlah kerajaan Palestina menjadi dua. Kerajaan yang pertama bernama Israel. Kerajaan yang kedua bernama Yahuda atau Yehuda. Yang satu dinisbahkan kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub, yang satu dinisbahkan kepada anak-anaknya yaitu Yahudi bin Israel.
Gitu. Jadi namanya berbeda-beda dan biasa nanti suku-suku itu begitu. Biasanya suku kalau sudah makin lama makin besar bikin suku sendiri gitu. Nah, Yahudi ini bikin suku sendiri berpisah sama suku bapaknya. Dan keduanya sering terlibat dalam pertikaian. Sampai kemudian datang raja dari Irak, ya, kaisar dari Irak yaitu Nebukadnezar atau Bukhtanasir kalau dalam versi Arabnya. Kalau di buku-buku sejarah namanya Nebukadnezar. Mereka ini datang dan kemudian menghancurkan salah satu kerajaan yang ada di Palestina itu. Ada yang menyebut dihancurkan Israel, Yahudi dibiarkan. Baik Sulaiman juga dihancurkan. Dan kemudian suku-suku Yahudi ini dibawa. Suku-suku Israel dibawa ke Irak. Tinggal suku Yahudi tadi. Diperbudak di sana kurang lebih sekitar 180 sampai 200 tahun. Sampai kemudian datang satu raja yaitu Sirus Agung dari Babilonia. Kita tahu kalau sejarahnya kan gitu. Terjadi perebutan kekuasaan, dijatuhkan kerajaan Irak dan naik kerajaan Babilonia jatuh masuk kerajaan Persia. Nah, kala itu Yahudi itu terlibat jasanya dalam menggulingkan kekuasaan Babilonia. Sebagai balas jasa oleh Sirus Agung dia dikembalikan ke Palestina, dibalik ke Palestina. Nah, ini terjadi peristiwa yang unik. Begitu orang-orang Yahudi hendak dibalikkan ke Palestina, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina menolak. Mereka mengatakan kalian sudah tidak murni lagi, kalian sudah bercampur dengan orang-orang Irak dan sebagainya, sehingga tidak boleh tinggal di Palestina. Akhirnya terjadi keributan lagi, peperangan lagi antara mereka. Hanya ada satu suku yang tidak mau ikut ribut, yaitu suku Lewi. Jadi suku Lewi ini Yahudi Bani Lewi yang mereka ini masih keturunan Harun dan Musa alaihissalam. Mereka memilih kemana? Mereka memilih mencari negeri tanah yang nanti Nabi akhir zaman diutus ke tengah-tengah mereka. Jadi di Taurat ditulis Nabi akhir zaman itu akan diturunkan di negeri yang banyak kurmanya dan dikepung oleh batu-batu hitam. Kayak Bapak Ibu kalau umroh yang dicari itu jangan cuma ke Tower Zamzam, nyari sejadah, nyari itu. Nyari situs bersejarah. Batu-batu hitam ini mengepung kota Madinah, sehingga Madinah itu mustahil bisa diserang dari arah timur dan arah barat, nggak bisa. Makanya nanti ketika perang Khandaq itu kan cuma dibuat parit gitu aja, dan kanan kiri nggak bisa diserang. Madinah itu memang seakan-akan diciptakan oleh Allah, terlindungi oleh alam. Batu-batu terjal, kudanya nggak bisa lewat. Di bagian belakang perkebunan kurma yang sangat lebat. Madinah hanya mungkin diserang dari arah utara, dari depan. Maka mereka suku Lewi ini mencari negeri tersebut. Mereka melalang buana ke negeri satu ke negeri yang lain, mencoba mengakses informasi. Akhirnya mereka sampai ke daerah kota yang bernama Yathrib, yang ditinggali oleh dua suku, Aus dan Khazraj. Yathrib inilah yang kemudian diganti oleh Nabi nanti menjadi kota Madinah atau Madinah bin Nabi. Latar peristiwa ini terjadi sekitar 400-500 tahun sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir 751 Masehi. Berarti peristiwanya sekitar 200-an ya, sekitar 200-an Masehi. Nah, saksi bahasanya adalah 300 tahun menjelang Nabi lahir itu berarti Yahudi sudah tinggal sekitar 200-an tahun ya, di situ di kota Madinah. Ada raja Yaman namanya Tuba atau Tabban As'ad nama lainnya. Beliau ini raja Yaman, hobinya berdagang. Dia berdagang, namanya raja Yaman. Kalau dia jalan ke Yaman itu kan melewati Mekah, setelah Mekah Madinah, dan setelah itu Yaman, Syam kan naik. Nah, suatu saat dia ngajak putra mahkotanya.